Filsafat Ilmu Manajemen. Dosen pengampu Profesor Heri Pratikto, MSI, dan Dr. Agung Winarno, MM. S3, Program Doktor Ilmu Manajemen, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Manajemen berdasarkan situasi dalam pandangan filsafat, teori kepemimpinan, dipersembahkan oleh Ratnawati dan Lulu Nurul Istanti. Dalam manajemen berdasarkan situasi pandangan filsafat teori kepemimpinan akan dibahas 1. Apakah yang dimaksud dengan teori kontingensi dan teori situasional? 2. Bagaimana pandangan teori kontingensi dan teori situasional menurut para ahli? 3. Bagaimana aplikasi teori kontingensi dan teori situasional dalam riset manajemen? Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai bawahan atau orang yang mengendalikan jalannya organisasi. Pemimpin adalah subjek atau pelaku dari unsur-unsur yang terdapat dalam kepemimpinan, yaitu adanya kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dan pemegang tanggung jawab. Kepemimpinan adalah sebagai manifestasi dari pengaruh yang melekat pada jiwanya. Pengaruh tersebut ada yang dibentuk oleh persyaratan formal dan ada yang merupakan pembawaan jiwanya. Pembentuk pengaruh kepemimpinan bersifat natural, tidak diciptakan, dan merupakan bakat bawaan yang telah melekat dengan dirinya. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan seni dan keterampilan orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Memimpin adalah mengerjakan niat demi tujuan tertentu, tetapi dilaksanakan oleh orang lain. Orang yang dipimpin adalah yang diperintah, dipengaruhi, dan diatur oleh ketentuan yang berlaku secara formal ataupun non-formal. Fenomena kepemimpinan. Suatu daya yang mengalir tanpa disadari antara pemimpin dan pengikutnya, sehingga mendorong pengikut untuk mengerahkan tenaga secara teratur untuk mencapai sasaran yang dirumuskan bersama. Mewarnai dan diwarnai oleh media, lingkungan, dan iklim tempat dia bekerja. Kepemimpinan tidak bekerja di ruang hampa, tetapi dalam suasana yang diciptakan oleh berbagai unsur. Harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga upaya untuk memberikan nuansa baru kepemimpinan yang berkarakter. Bekerja menurut prinsip, alat, dan metode yang pasti dan tetap. Ada aturan main yang harus ditaati oleh pemimpin, yaitu protokoler yang mengikat bagi pemimpin. Teori-teori kepemimpinan. Terdapat beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori Greatman. Kedua, teori Treat. Ketiga, kontingensi teori. Keempat, situasional teori. Kelima, behavioral teori. Keenam, partisipatif teori. Ketujuh, transaksional teori, dan transformasional teori.
Teori kontingensi dan teori situasional. Teori kontingensi dan teori situasional merupakan resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memberlakukan azas-azas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin oleh gaya kepemimpinan tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Teori kontingensi dan teori situasional juga merupakan respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda, diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu jalan atau gaya kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Filosofi teori. Pendekatan kontingensi adalah respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda, diperlukan perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda. Pendekatan situasional. Perilaku atau gaya kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Teori kontingensi. Teori yang menyatakan efektivitas pemimpin bergantung pada bagaimana gaya kepemimpinannya cocok dengan situasi. Teori ini berfokus pada efektivitas pemimpin yang bergantung pada gaya dan situasi kepemimpinannya. Teori kepemimpinan ini juga tergantung pada hubungan antara pemimpin dan rekan kerjanya. Teori kepemimpinan kontingensi dari Fiedler. Model kontingensi keefektifan kepemimpinan dikembangkan oleh Fred E. Fiedler. Model ini mendalilkan bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kadar menguntungkan tidaknya situasi. Menurut Fiedler, terdapat 3 dimensi situasi yang dihadapi oleh pemimpin. Yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggota. Yang kedua, struktur tugas. Dan yang ketiga adalah kekuasaan posisi. Menurut Fiedler, terdapat 2 gaya kepemimpinan kontingensi. Yang pertama yaitu orientasi pada tugas, di mana pemimpin yang berorientasi pada tugas memperoleh kepuasan dari terlaksananya tugas-tugas. Pemimpin memotivasi dengan memenuhi kebutuhan psikologis seperti rasa percaya diri dan status yang dicapai melalui penyelesaian tugas-tugas, tidak melalui hubungan dengan bawahan. Ini tidak berarti pemimpin tidak bersahabat dan ramah terhadap bawahan, tetapi jika penyelesaian tugas terancam, maka hubungan interpersonal yang baik tidak lagi menjadi hal yang penting. Gaya yang kedua, orientasi pada hubungan antar pribadi, di mana pemimpin memotivasi dengan cara memenuhi kebutuhan sosial dan mengupayakan pencapaian hubungan antar pribadi yang baik dan pencapaian kedudukan pribadi yang menonjol. Jika pemimpin dapat mencapai tujuan di atas, maka seorang pemimpin dapat mencapai tujuan sekundernya, seperti status dan rasa percaya diri. Pada teori kepemimpinan Fiedler membagi 8 oktan, di mana oktan 1, 2, dan 3 adalah oktan dengan situasi sangat menguntungkan. Dan oktan 7 dan 8 adalah situasi tidak menguntungkan. Gaya kepemimpinan yang sesuai dan efektif untuk oktan 1, 2, 3,
7 dan 8 adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Sedangkan situasi moderat antara menyenangkan dan tidak menyenangkan, yaitu oktan 4, 5, dan 6, maka gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan akan sangat efektif. Teori situasional. Teori situasional menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang ideal. Berdasarkan teori ini, para pemimpin paling efektif mengubah gaya kepemimpinan mereka agar sesuai dengan situasi. Teori kepemimpinan situasional juga dikenal sebagai teori kepemimpinan situasional Harse-Blanchard. Pengembangnya yaitu Dr. Paul Harse dan Kenneth Blanchard. Teori kepemimpinan situasional Harse-Blanchard. Ada hubungan yang jelas antara level kematangan orang-orang dan atau kelompok dengan jenis sumber kuasa yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk menimbulkan kepatuhan pada orang-orang tersebut. Kematangan yang dimaksud adalah kemampuan dan kemauan orang-orang atau kelompok untuk memikul tanggung jawab, mengarahkan perilaku mereka sendiri dalam situasi tertentu. Merupakan konsep yang berkaitan dengan tugas tertentu dan bergantung pada hal-hal yang ingin dicapai pemimpin. Seorang pemimpin harus memahami kematangan bawahannya, sehingga dia akan tidak salah dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin pada bawahannya bergantung pada level kematangan dari bawahannya tersebut. Seperti gambar sebelumnya, maka gaya kepemimpinan dapat dibagi menjadi 4. Tingkat kematangan S1, D1 yaitu tidak mampu dan tidak ingin. Maka gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin untuk memimpin bawahan seperti ini adalah gaya telling, yaitu dengan memberitahu, menunjukkan, dan menginstruksikan secara spesifik. Dengan tingkat kematangan S2, D2, tidak mampu, tidak mau, untuk menghadapi bawahan seperti ini, maka gaya yang diterapkan adalah gaya selling atau coaching, yaitu dengan menjual, menjelaskan, memperjelas, dan membujuk. Sedangkan untuk tingkat kematangan S3, D3, mampu, tidak mau, atau ragu-ragu. Maka gaya pemimpin yang tepat untuk bawahan seperti ini adalah gaya partisipatif, yaitu saling bertukar ide dan memberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Tingkat kematangan S4, D4, mampu dan mau, maka gaya kepemimpinan yang tepat adalah delegating, mendelegasikan tugas dan wewenang dengan menerapkan sistem kontrol yang baik. Bahasan berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori kontingensi dan situasional. Kelebihan teori kontingensi. Teori ini banyak didukung penelitian empirik yang bagus, memperluas pemahaman mengenai kepemimpinan dengan mempertimbangkan dampak situasi terhadap pemimpin. Teori ini juga prediktif dan menyediakan informasi yang berguna bagi kepemimpinan secara efektif, menguntungkan karena tidak mengharuskan orang mampu dalam semua situasi, dan menyediakan data mengenai gaya kepemimpinan yang dapat berguna untuk pengembangan identitas kepemimpinan dalam organisasi. Sedangkan kelemahan teori kontingensi dan situasional adalah teori ini gagal menjelaskan secara lengkap mengapa seorang pemimpin lebih efektif dalam beberapa situasi dibandingkan dengan situasi lainnya. Kritik terhadap skala LPC karena dianggap bahwa kevalitannya tidak korelasi dengan standar ukuran kepemimpinan lainnya. Susah diterapkan pada setting dunia nyata karena membutuhkan penilaian gaya kepemimpinan yang kompleks dengan 3 pendukungnya, yaitu hubungan pimpinan bawahan, struktur kerja, dan kekuatan posisi yang masing-masing berbeda. Dan terakhir adalah teori ini gagal menjelaskan apa yang harus dilakukan organisasi
untuk menyesuaikan pemimpin dan situasi di tempat kerja. Selanjutnya, aplikasi teori kontingensi dalam riset manajemen yang kita kaji dalam 2 artikel yang mendukung. Artikel yang pertama adalah Situational Leadership and its Effectiveness in Raising Employee Productivity, a Study on North Lebanon Organization. Artikel akan kita bahas dalam 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang ontologi, yang kedua, sudut pandang epistemologi, yang ketiga, sudut pandang aksiologi. Sudut pandang pertama adalah secara ontologi, yaitu kenapa riset ini dilakukan sebagai akibat adanya fenomena banyak perusahaan yang tidak mempunyai gaya kepemimpinan yang efektif sebagai upaya untuk mengatasi masalah produktivitas dan kinerja karyawan, sehingga organisasi kehilangan praktek kepemimpinan situasional yang diperlukan. Tujuan dari penelitian ini membahas dan menjelaskan pentingnya kepemimpinan situasional untuk menghindari masalah dalam produktivitas dan kinerja di Lebanon Utara. Selanjutnya, secara ontologi, banyaknya teori yang berkembang dalam kepemimpinan yang menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam mengelola karyawan yang baik. Kepemimpinan situasional menyatakan bahwa agar kepemimpinan yang berhasil harus berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hubungan. Sehingga fokus riset dalam artikel ini adalah melihat pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap produktivitas dan kinerja karyawan di Lebanon. Pandang kedua, secara epistemologi. Bagaimana sumber dan metode yang dikaji dalam artikel ini, yaitu teori kepemimpinan situasional dengan model kontingensi situasional dari Hersey dan Blanchard. Hersey dan Blanchard tahun 2001 menjelaskan model situasional leadership tidak adanya gaya kepemimpinan yang baku untuk semua situasi. Pemimpin harus mampu melihat kebutuhan karyawannya sehingga dapat meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja dan meningkatkan kinerja dan produktivitas. Metode analisis dalam artikel ini yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi dan analisis faktor dengan menguji 150 responden yang ditargetkan di 6 rumah sakit Lebanon Utara. Analisis faktor dengan menggunakan reduksi dimensi untuk mengidentifikasi masing-masing komponen pertanyaan berdasarkan kelompok. Sedangkan analisis regresi berganda menguji pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja dan produktivitas karyawan yang diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok karakteristik utama yang terdiri dari pemimpin berperilaku sesuai situasi, respon cepat terhadap situasi, mempunyai ide inovatif, memberi instruksi, fleksibel sesuai kebutuhan, memberi instruksi tentang tujuan, berorientasi komunikasi, mengurangi pengawasan lembur, optimis tentang masa depan. Kelompok kedua berdasarkan karakteristik fleksibilitas. Pemimpin fleksibel sesuai dengan kebutuhan grup. Perspektif yang berbeda dalam memecahkan masalah. Berbicara dengan optimis tentang masa depan. Sedangkan kelompok yang ketiga, pemimpin yang berorientasi tugas dan instruksi, di mana mampu memberikan instruksi tugas dengan jelas dan instruksi tentang tujuan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan. Pandang ketiga adalah secara aksiologi yang menjelaskan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Berdasarkan telaah aksiologi dalam artikel ini menjelaskan kepemimpinan situasional terbukti menjadi gaya kepemimpinan yang sangat efektif untuk memotivasi karyawan di berbagai sektor. Riset ini menunjukkan adanya hubungan antara produktivitas karyawan
dan kepemimpinan situasional menurut model kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard antara masing-masing kelompok. Sehingga secara aksiologi, hasil penelitian menjelaskan teori perilaku kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard secara langsung berkaitan dengan peningkatan produktivitas kerja karyawan. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi para pemimpin di Lebanon Utara untuk mempertimbangkan penerapan teori kepemimpinan situasional dalam rumah sakit. Ketika mereka menemukan bahwa produktivitas tugas karyawan mereka menurun dengan mengutamakan relasi, yaitu kedekatan antara pemimpin dan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Aplikasi teori kontingensi dalam riset manajemen yang kedua dengan artikel The Effect of Situational Leadership Style and Compensation to Employee Performance with Job Satisfaction as Intervening Variable at PT Bank Rakyat Indonesia, Denpasar Branch, yang dikaji dalam 3 sudut pandang. Yang pertama, secara ontologi, yang kedua, secara epistemologi, dan yang ketiga, secara aksiologi. Sudut pandang pertama, secara ontologi. Kenapa riset ini dilakukan? Secara ontologi, riset penelitian dilakukan karena adanya fenomena kinerja pegawai yang cukup baik, sehingga target yang ditetapkan oleh perusahaan berupa jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan kepada pihak ketiga telah melebihi target. Berdasarkan fenomena tersebut, apa yang menyebabkan kinerja karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Denpasar memiliki kinerja yang cukup baik? Pada artikel ini, peningkatan kinerja karyawan diduga karena peran gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional merupakan gaya seseorang pemimpin yang selalu berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi, serta fleksibel dalam menyesuaikan dengan kematangan bawahan dan lingkungan kerja. Sudut pandang kedua adalah epistemologi, menjelaskan bagaimana kepemimpinan situasional dengan teori Hersey dan Blanchard, dengan menguji pengaruh langsung gaya kepemimpinan situasional terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Secara tidak langsung, bagaimana kepuasan kerja karyawan mampu memediasi pengaruh gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja. Selain itu, gaya kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard dalam artikel ini juga menguji secara langsung pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, sedangkan secara tidak langsung, kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Denpasar. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling berbasis partial least square dengan sampel 54 responden. Sudut pandang ketiga berdasarkan telaah aksiologi. Dalam artikel ini, secara aksiologi menjelaskan bahwa kepemimpinan situasional berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar. Sedangkan secara tidak langsung, kepemimpinan situasional melalui kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, telaah aksiologi dalam artikel ini juga menjelaskan kompensasi juga dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Bank Rakyat Indonesia melalui kepuasan kerja. Berdasarkan hal tersebut mengarahkan pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar untuk memberikan perhatian dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai, sehingga nantinya dapat mengarah pada peningkatan kinerjanya. Terciptanya kompensasi yang sesuai atas pekerjaan dapat mengembangkan kepuasan kerja pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar, sehingga dapat mendorong pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu,
perlu dilakukan lagi upaya peningkatan kompensasi untuk kinerja pegawai yang lebih baik. Sekian kajian dari kami mengenai teori situasi dalam pandangan filsafat. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan.